maka ini menunjukkan keberkahan dari malam tersebut. Maka tidak heran kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 20 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah pertemuan yang khusus membahas tentang intensif Ramadan pada tahun 1443 Hijriah, terutama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan bagi saya pribadi ini adalah pertemuan yang kedua yang saya beri judul Kajian Islam Intensif Ramadan 1443 dari masjid ke masjid. Saya sudah memulai pertemuan yang pertama di Masjid Al-Faruq dengan tema Marhaban ya Ramadan, dan di masjid ini adalah pertemuan yang kedua dengan tema Puncak Keberkahan Ramadan. Insyaallah ta'ala di pertemuan yang ketiga di Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti Barito Kuala dengan tema Sifat Puasa Nabi, dan pertemuan yang keempat kembali lagi ke Masjid Al-Faruq di Senin malam Selasa dengan tema Fikih Puasa. Dan sepertinya yang paling panjang temanya nanti adalah di Senin malam, pertemuan yang keempat, Fikih Puasa, karena saya akan bahas panjang lebar tentang puasa dari sisi ilmu fikih. Ilmu fikihnya yang begitu banyak, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa, terutama yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer yang kita hadapi di zaman sekarang. Adapun di masjid ini kita akan membahas puncak keberkahan Ramadan, dan sebelum saya memulai, maka ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dakwah sunnah, dakwah salafiyah di Kalimantan Selatan berkembang dengan adanya masjid-masjid yang kita bangun untuk memakmurkan Kalimantan Selatan dengan dakwah sunnah, dakwah ilmu dan amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memberikan kita keikhlasan dalam seluruh amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sampai akhir hayat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna fihi li ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan dan berilah kami petunjuk untuk beramal ibadah dalam bulan Ramadan. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Saya diberi tema oleh Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yaitu puncak keberkahan Ramadan. Dan kalau kita berbicara tentang berkah dan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dan ini adalah gelar yang paling sesuai dengan sunnah untuk bulan Ramadan. Dan walhamdulillah, dengan nikmat Allah adanya media sosial, gelar ini akhirnya sudah mulai dikenal oleh masyarakat umum kaum muslimin. Akhirnya sudah tergantikan kata bulan suci Ramadan dengan Ramadan Mubarak, Ramadan bulan Mubarak, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Dan kalau berbicara tentang keberkahan, maka makna berkah ada dua. Yang pertama yaitu thubutul khair wa dawamuhu, yang artinya kebaikan yang tetap dan selalu ada. Maka kebaikan Ramadan tetap dari mulai malam pertama sampai malam terakhir. Selalu ada kebaikannya, keberkahannya. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, di dalam kitab beliau Al-Jami', di dalam kitab beliau Jami'u Bayanil, di dalam kitab beliau Tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian makna yang kedua dari berkah adalah kasratul khair wa ziyadatuhu, yang artinya kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Dan ini terasa sekali di dalam bulan Ramadan. Dan saya ingatkan dari sekarang kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin dimanapun berada, terutama jamaah Masjid Imam Syafi'i, bahwasanya keberkahan, kebaikan Ramadan bukan hanya di awalnya, tetapi puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Maka siapa saja yang nanti di dalam bulan Ramadan dia semangat di awalnya dan lemah, malas di akhirnya, maka ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Karena makna berkah yang kedua adalah kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Dan begitulah Ramadan. Semakin hari, semakin mau mendekati akhir dari bulan Ramadan, maka kebaikannya semakin bertambah. Dan hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa al-barakatu kasratul khair, yang artinya keberkahan adalah kebaikan yang banyak. Ketika beliau menafsiri ayat dalam surat Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah yang diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah pertama kali adalah berada di kota Bakkah, yaitu kota Mekah,
yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan ia sebagai mubarak, penuh dengan berkah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ja'alahu mubarakan li tada'ufil amali fihi fal barakatu kathratil khair. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Baitullah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah penuh dengan berkah karena beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahalanya. Maka begitu pula Ramadan penuh dengan berkah karena beramal ibadah di dalamnya dilipatkan pahalanya, dan semakin mendekati akhir Ramadan maka semakin keberkahan puncaknya ada di dalam akhirnya. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum, puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya, yaitu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan ini sesuai dengan keumuman hadis, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan tergantung pada akhirnya. Sesungguhnya amalan tergantung pada akhirnya. Maka sekali lagi saya mengingatkan, jangan terlalu bangga dengan beramal pada awal Ramadan, akan tetapi lemah, malas beramal ibadah di akhir Ramadan. Karena yang menjadi ukuran dalam beramal adalah akhirnya. Yang menjadi ukuran dalam beramal adalah akhirnya. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, maka niscaya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau sudah kita pahami bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, dan makna berkah adalah kebaikan yang ada dan selalu terus-menerus ada. Kebaikannya banyak dan terus bertambah. Kemudian kalau sudah kita pahami bahwasanya puncak keberkahan Ramadan ada pada akhirnya, maka kita harus yakini baik-baik bahwasanya puncak keberkahan Ramadan ada pada Lailatul Qadar. Ada pada Lailatul Qadar. Sedikit saya ingin menyinggung tentang apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah sebuah malam dari salah satu malam-malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan juga para malaikatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hamba dari api neraka di dalamnya. Dan dia adalah malam yang agung, sebagaimana namanya, Lailatul Qadri, yaitu Lailah, malam yang agung. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya Lailatul Qadar akan selalu ada sampai hari kiamat. Lailatul Qadar akan selalu ada sampai hari kiamat. Maka hati-hati syubhat yang dilemparkan oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada kaum muslimin, yang menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar hanya ada pada 14 abad yang lalu, yaitu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahru Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka bulan Ramadhan selalu ada sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar selalu ada sampai hari kiamat. Begitu juga dalil-dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar akan selalu ada sampai hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang saya sebutkan tadi, atakum Ramadhan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Kemudian di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadhan terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ini hadis juga menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar akan terus tetap ada sampai hari kiamat kelak. Yang kedua, Lailatul Qadar keberadaannya di 10 malam terakhir tidak diragukan. Lailatul Qadar keberadaannya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan tidak diragukan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadhan. Carilah baik-baik Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Ini dalil menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadhan tidak ada keraguan di dalamnya. Berdasarkan hadis tadi. Kemudian juga yang ketiga, Lailatul Qadar keberadaannya lebih ditekankan pada malam-malam ganjil dibandingkan malam-malam genap. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadhan. Yang artinya bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir dari bulan Ramadhan. Ini hadis memberikan poin yang ketiga, bahwasanya keberadaan Lailatul Qadar di malam ganjil lebih diharapkan, lebih ditekankan daripada malam-malam genap. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita katakan tadi puncak keberkahan Ramadhan ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, lalu apakah agungnya Lailatul Qadar tersebut? Apakah agungnya Lailatul Qadar tersebut? Apakah keberkahan yang didapat dari Lailatul Qadar? Maka keberkahan yang pertama yang merupakan puncak keberkahan Ramadhan, yaitu terjadi pada Lailatul Qadar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada Lailatul Qadar Al-Qur'an yang agung, yang merupakan petunjuk bagi manusia dan merupakan keterangan-keterangan petunjuk tersebut dan merupakan pembeda antara yang hak dan batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan berkah. Karena Allah memilih dari sekian malam, 365 malam, Allah pilih Lailatul Qadar untuk menurunkan Al-Quran padanya. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika
mengomentari surat Al-Baqarah ayat 185, beliau berkata, yamdahu ta'ala syahras siyam bi an ikhtarahu min baini sairi syuhur li inzalil Qur'anil azimi fihi. Allah Subhanahu wa taala memuji bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, dibandingkan seluruh bulan-bulan yang ada. Dengan Allah memilih untuk menurunkan Al-Quran pada bulan yang untuk menurunkan Al-Quran yang agung pada bulan tersebut. Maka begitu juga ketika Allah memilih malam dari bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Quran, maka ini menunjukkan keberkahan dari malam tersebut. Maka tidak heran kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Maka ini adalah bukti bahwa Lailatul Qadar merupakan puncak keberkahan Ramadan. Karena di dalam Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Quran yang agung, Al-Quran yang merupakan petunjuk, Al-Quran yang merupakan pembeda antara yang hak dan batil. Dan bagi siapa yang dekat dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, memahami tafsiran-tafsiran Al-Quran, maka dia akan benar-benar meyakini bahwa Al-Quran adalah kitabullah Al-Karim, kitab Allah yang agung, yang mulia. Al-Quran adalah kitab Allah yang sangat agung. Sebagai contoh, bahwasanya Al-Quran kitab Allah yang sangat agung. Dia adalah pembeda antara yang hak dan batil. Kalau kita perhatikan fenomena yang terjadi hari-hari ini di negeri ini, dan saya termasuk orang yang tidak suka untuk mengomentari semua yang terjadi. Akan tetapi karena ini berkaitan dengan akidah dan tauhid yang dengannya kita akan selamat saat berhadapan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pamannya Abu Talib, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah ucapan yang aku akan bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang paling berharga dan bekal yang paling agung saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, saat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan tauhid. Fenomena yang terjadi beberapa hari kebelakangan ini tentang orang yang mengaku bisa mengatur awan, bisa mengatur hujan. Maka bagi kita seorang muslim, ini adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjalankan awan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengumpulkan awan tersebut kemudian menumpahkan air hujan dari awan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita dapati di dalam Al-Qur'an. Makanya bagi siapa yang memperhatikan baik-baik tentang Al-Qur'an, dia benar-benar bangga dengan kitabullah yang merupakan furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Bagi seorang muslim, fenomena ada orang yang mengaku bisa mengatur awan, mengatur hujan,
maka ini adalah bertentangan dengan ayat Al-Quran, hadis Rasul, dan keyakinan seluruh umat Islam. Dan itu semua kita dapati dalam Al-Quran, bantahan-bantahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yursilur riyah busyran baina yaday rahmatih." Dialah Allah yang mengalirkan, menghembuskan angin sebagai berita gembira sebelum datang rahmatnya. Rahmatnya di sini adalah hujan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur awan, menurunkan hujan, mencipta, mengatur, berkuasa. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang mengaku dia bisa memiliki kekuatan seperti kekuatan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 ayat di dalam Al-Quran sebagai pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala demi meniadakan yang berkuasa, yang mencipta, yang mengatur kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ailahun ma'allah?" Apakah ada di samping Allah Tuhan yang mengatur bersamanya? Apakah ada di samping Allah Tuhan? 5 ayat Allah Subhanahu wa taala mengingkari Tuhan-Tuhan yang mengaku berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekuasaan-kekuasaannya. Maka bagi seorang muslim tidak ada yang dapat mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat An-Naml ayat 60 sampai 61. Silahkan cek ayat tersebut yang menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan Allah lah satu-satunya yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Dan ini semua ada dalam Al-Quran. Dan ini semua menunjukkan agungnya Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'an." Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Atau yang menurunkan air untukmu dari langit? Siapakah? Siapakah di sini bukan pertanyaan untuk dijawab. Akan tetapi dia pengingkaran dari Allah dalam bentuk yang maksudnya adalah peniadaan. Pengingkaran dari Allah yang maksudnya adalah peniadaan. Bahwa tidak ada yang mencipta langit dan bumi. Tidak ada yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Allah mengatakan, "Fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahun ma'allah bal hum qaumun ya'dilun." Lalu kami Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah yang kamu sekali-kali tidak sanggup menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Kemudian dalam ayat yang ke-61 Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kuasanya. Kemudian Allah menantang, apakah ada yang berkuasa sepertinya? Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahun ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara 2 laut. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Kekuasaan-kekuasaan tersebut tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Hanya Allah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ke-62 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amman yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah? Ini seperti yang saya ungkap tadi. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab, tetapi sebuah pengingkaran dari Allah. Tujuannya adalah meniadakan. Tidak ada yang sanggup memperkenan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan manusia sebagai pengurus di atas muka bumi ini. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kalian mengingatnya. Kemudian di ayat yang ke-63 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hujan. Hei kamu manusia yang tidak tahu diri, tidak ada yang mengatur awan dan hujan kecuali Allah Tuhan kami satu-satunya. Tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa man yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih a ilahun ma'allah ta'ala Allah amma yusyrikun. Atau siapakah? Maksudnya tidak ada yang memimpin kalian, memberi petunjuk kepada kalian dalam kegelapan di daratan atau di lautan. Tidak ada kecuali Allah. Atau siapakah pula yang bisa mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan hujannya, rahmatnya? Tidak ada kecuali Allah. Hanya Allah. Wahai manusia-manusia yang tidak tahu diri, yang mengaku bisa mengatur awan. Wahai manusia-manusia yang tidak tahu diri, makhluk-makhluk lemah yang mengaku bisa menurunkan hujan, bisa menahan hujan. Tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah. Allah menantang, a ilahun ma'allah. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Ta'ala Allah amma yusyrikun. Lihat, Allah murka ini. Ta'ala Allah amma yusyrikun. Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka sekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyamakan Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir dengan makhluk yang lemah, yang diciptakan, yang tidak mampu walau hanya menahan kencingnya. Menyamakan Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang mengatur alam semesta, dengan makhluk yang tidak bisa menahan saat buang air besar. Ini adalah penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengatur awan, tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masih mencari dari kaum muslimin, yang masih mencari-cari celah untuk membenarkan, bertobatlah. Bertobatlah kepada Allah, karena ini kesyirikan akbar. Perbuatannya adalah kesyirikan akbar. Ucapannya adalah ucapan persyirikan akbar. Dan ini semua kita dapat di dalam Al-Quran. Ini semua kita dapat di dalam Al-Quran. Ini ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Maka ini agungnya Lailatul Qadar. Dia diturunkan oleh Allah sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Sebagai petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kemudian, ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum.
Setelah itu kita juga bisa ambil keberkahan. Kita ambil keberkahan dari bulan Ramadan, bahwasanya beribadah dalam bulan Ramadan lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah di dalam bulan Ramadan lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Itu tadi yang pertama, puncak keberkahan Ramadan ada pada Lailatul Qadar. Dan yang pertama adalah karena pada Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata ketika mengomentari surat Al-Qadar, Imam Ibnu Katsir berkata, yukhbiru ta'ala annahu anzala al-Qur'ana Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Kemudian thumma qala ta'ala mu'azziman li sya'ni Lailatul Qadar allati ikhtassaha bi inzalil Qur'anil azim fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mengagungkan kedudukan Lailatul Qadar yang Allah telah mengkhususkan Lailatul Qadar dengan menurunkan Al-Quran yang agung di dalamnya. Ini yang pertama. Jadi kalau ada yang bertanya, apa agungnya Lailatul Qadar sehingga menjadi puncak keberkahan Ramadan? Maka jawabannya yang pertama, karena Allah mengkhususkan menurunkan Al-Quran yang agung pada Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah kalau kita perhatikan tafsiran-tafsiran dari para ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'i seperti Imam Mujahid rahimahullah. Disebutkan riwayat ini dari Imam Ibnu Abi Hatim, dinukilkan riwayatnya oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Imam Mujahid rahimahullah, yang mana para ulama mengatakan idza ja'aka an Mujahid fahasb. Jika telah datang tafsiran dari Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, maka cukup bagimu. Karena beliau ahli tafsir di kalangan tabi'i. Imam Mujahid berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzakara rajulan min Bani Israil labisa silaha fi sabilillah alfa syahr. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang lelaki dari Bani Israel yang memakai baju perang untuk berperang di jalan Allah selama 1000 bulan. Fa'ajibal muslimuna min dzalik. Maka orang-orang kaum muslimin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, takjub dengan amal ibadah orang tersebut. Berjihad selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Fa'anzalallahu azza wa jalla inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai akhir surat. Maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Qadar allati yang di dalamnya terdapat ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu allati labisa dzalika rajul as-silaha fi sabilillah alfa syahr. Yang dimaksud 1000 bulan di sini adalah seorang dari Bani Israel tersebut berjihad selama 1000 bulan.
beribadah satu malam bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik dari pahala berjihad selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Bayangkan bagaimana tidak menjadi puncak keberkahan Ramadan. Beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada berjihad selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dinukilkan riwayatnya oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwa dengan sanadnya beliau meriwayatkan sampai kepada Imam Mujahid rahimahullah. Imam Mujahid rahimahullah berkata, "Kana fi Bani Israel," ada seseorang di zaman Bani Israel, "rajulun yaqumul laila hatta yusbiha, thumma yujahidul aduwa bin nahar hatta yumsiya." Bahwa ada seorang dari Bani Israel, dia beribadah di malam hari sampai pagi. Dari mulai terbenam matahari sampai pagi beribadah, tidak tidur. Kemudian di siang hari dia berjihad melawan musuh sampai malam. Fafa'ala dzalika alfa syahr. Lalu orang tersebut melakukan itu selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan qiyamu tilkal lailah khairun min amali dzalikar rajul. Beribadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal yang dilakukan oleh orang tersebut. Bayangkan, rugi. Benar-benar sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan, man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullah. Siapa yang tertahan, tidak diberi petunjuk oleh Allah untuk beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar, dia benar-benar ditahan dari seluruh kebaikan. Kenapa? Karena seperti ini, beramal ibadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada seorang berjihad di siang hari dan bertahajud di malam hari semalaman suntuk selama 1000 bulan. Inilah mengapa Lailatul Qadar menjadi puncak keberkahan Ramadan. Maka siapkan dari sekarang. Siapkan waktu, siapkan strategi, siapkan, luangkan waktu, luangkan kegiatan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada saja hal-hal yang mungkin di luar kemampuannya menghalangi dia untuk beribadah, dan la qaddarallah pada malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada riwayat yang ketiga. Riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Ali bin Urwah rahimahullah. Beliau bercerita, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman arba'atan min Bani Israil." Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, ada 4 orang dari Bani Israil. Abadullah 80 sanah. Mereka beribadah kepada Allah selama 80 tahun. Lam ya'suhu tarfata'ain. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata. 80 tahun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata. Fadzakara Ayyuba wa Zakaria wa Khazqil ibnu al-Ajuz wa Yusha' bin Nun. 4 orang tersebut adalah Zakaria, Ayyub, Hazqil dan Yusha' bin Nun. Fa'ajiba ashabu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum takjub dengan hal tersebut. 80 tahun beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata.
Fa'atahu Jibril alaihi salam. Faqala ya Muhammad. Lalu Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad, mana salawat antum? Sallallahu alaihi wasallam. Ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar 80 sanah lam ya'suhu tarfata 'ain. Umatmu merasa takjub dengan ibadahnya 4 orang tersebut, beribadah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walau sekejap mata. Faqad anzalallahu khairan min dzalik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan lebih baik daripada itu. Kemudian Jibril alaihissalam membaca ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Hadza afdalu mimma ajibat anta wa ummatuk. Mimman ajibta anta wa ummatuk. Ini lebih utama dibandingkan apa yang kamu dan umatmu takjub terhadapnya. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, rugi. Benar-benar. Sabda Rasulullah SAW benar. La mahrum. Sungguh sangat merugi. Sangat-sangat merugi. Orang yang di Lailatul Qadar, dia tidak beribadah pada saat itu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah makna yang ke-1, kedua, ketiga dari makna Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti makna yang pertama, beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada orang yang berjihad selama 1000 bulan. Makna yang kedua, beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada orang yang berjihad di siang hari dan tahajud di malam hari selama 1000 bulan. Yang ketiga, beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan 4 nabi selama 80 tahun yang tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Allahu Akbar. Mahadha. Apa ini? Keberkahan jenis apa yang seperti ini? Hanya orang-orang yang tidak tahu berkahnya Lailatul Qadar, yang menganggap Lailatul Qadar biasa-biasa saja, kemudian 10 malam terakhir tetap pergi ke pasar, 10 malam terakhir tetap belanja sana sini, itu dan ini, menganggap Lailatul Qadar biasa-biasa saja. Apalagi kita ini setelah 2 tahun atau 3 tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Sekarang tahun pertama, mudah-mudahan tidak ada lagi COVID-19, tahun pertama kita untuk beribadah kepada Allah, memupuk kembali semangat. Yang mungkin sudah 2 tahun seseorang beribadah di rumah, beribadah masing-masing, kemudian ingin iktikaf takut-takut dan seterusnya. Kemudian yang keempat, penafsiran dari Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Imam Al-Qurtubi ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, 1000 bulan menurut orang Arab menunjukkan kepada, saya bacakan perkataan beliau, ana bi alfi syahrin jami'ad dahr li'anna al-araba tadhkurul alfa fi ghayatil asya'. Yang dimaksud dengan kata 1000 ini menunjukkan sepanjang masa, dari mulai adanya bumi sampai hari kiamat, sepanjang masa. Karena orang Arab biasanya menyebutkan 1000 untuk menunjukkan puncak sesuatu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Orang kafir, orang musyrik ingin dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Maksudnya sepanjang masa, yakni jami'ad dahar, sepanjang masa. Maka berarti penafsiran yang keempat,
beribadah tepat pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah sepanjang masa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, innal 'abida kana fima madha la yusamma 'abidan hatta ya'budallaha alfa syahr. 83 sanah wa 4 ashhur. Sesungguhnya orang ahli ibadah dahulu tidak dikatakan si fulan sebagai ahli ibadah al-abid sampai dia menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, faja'ala Allah taala li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibadata lailatin khairan min alfi syahr kanu ya'budunaha. Makanya Allah sebagai bentuk pengkhususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan beribadah satu malam lebih baik daripada beribadah 1000 bulan yang biasa mereka lakukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah tafsiran yang keempat yang menunjukkan kepada puncak keberkahan Ramadan ada pada Lailatul Qadar. Kemudian kalau kita pikir mengapa Lailatul Qadar merupakan puncak keberkahan Ramadan dan orang yang tidak diberi petunjuk untuk beribadah pada malamnya termasuk orang yang sangat merugi. Karena umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa ditambahkan menjadi yang kelima. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada 60 atau 70 tahun. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Hanya sedikit sekali yang lebih daripada itu. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan kematian. Orang muda lebih banyak mati sebelum orang tua. Sebagian kita kadang-kadang berkunjung ke rumah nenek, berkunjung ke rumah kakek, melihat orang tua, mungkin dalam hati kita, semua kita mengatakan, paling pian sehari dua, sehari dua mati. Sekalinya yang berkata seperti itu, yang terbesit di dalam hatinya seperti itu, lebih dahulu dibandingkan si Kai dan si Nini. Dan itu banyak terjadi. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, alam tara kaifa yaf'alul maut bikum. Apakah kamu tidak melihat bagaimana kematian berbuat pada diri kalian? Aktsaru man ya'ish minas syuyukh wa aqallu man ya'ish minas syubban. Yang paling banyak hidup adalah orang-orang yang sudah tua. Dan yang paling sedikit hidup adalah orang-orang yang masih muda. Walidzalika yandur man yakbur. Oleh sebab itulah jarang orang-orang yang menjadi tua. Sebelum tua mati duluan. Sebelum tua mati duluan. Ingin buktinya? Lihat saja di masjid ini. Yang umur 70 tahun ke atas angkat tangan. Abah Ulun 1. Siapa lagi? 2. Sedikit 3. Sedikit 4. Dibandingkan yang ini. Jangan merasa yang muda-muda. Lawas lagi aku mati. Lawas lah apa? Kalau pindah mati di pas menonton MotoGP. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Nang paham-paham aja telah.
Baik. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dilebihkan dari 60-70. Sedangkan Lailatul Qadar 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Itu semuanya jika diisi dengan ibadah kepada Allah. Ini tidak. Tidak diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya kita mulai dari umur kita 60. Nih hitung, umur 60. Sebelum balik 15. Nah, sudah tuh. Ya. Berarti 60 kurang 15 berapa? Hah? 45. Kurangi guring. Yang wajar guring 8 jam. 8 jam. Kalau guringnya selama 60 tahun, berarti berapa? 60, ya, guringnya 8 jam, berarti 20 tahun. Betul? 20 tahun. 45 kurangi guring 20 tahun, 25. Itu yang wajar. Nah, enggak ada wajar, habis subuh memadar. Ya. Ya. Yang wajar 45 kurang 20 sisa 25 tahun. 25 tahun maka buang air besar, makan, nonton MotoGP. Itu tuh hitung. Hah? Sisa 5 tahun. Sisa 5 tahun. Belum lagi nongkrongnya, belum lagi main gamenya, jenggotan main game sampai jam 3. Tuh banyak bini mengeluh lawan-lawan. Sudah ngaji lawan pian serajar. Nah, mengaji pulang lawan-lawan. Subhanallah. Ya, sisa 5 tahun. Itu kalau beribadah 5 tahun. Hah? Itu kalau beribadah. Kalau gawiannya cuma scroll up, murajaah Facebook, murajaah Instagram, melihat acil-acil berjoget. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alangkah kita perlunya untuk beribadah pada Lailatul Qadar. Lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Dan hitungannya, perhatikan nih, hitungannya bukan hanya hitungan per malam, tetapi setiap jenis ibadah yang kita kerjakan malam itu digalikan menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Ini disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullah, amalaha wa siyamaha wa qiyamaha khairun min alfi syahr. Jadi hitungannya bukan per malam. Hitungannya setiap amalan apapun yang kita kerjakan dari amal ibadah pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Entah sedekahnya, entah baca Qur'annya, entah zikirnya, entah doanya, entah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anninya, dan seterusnya. Maka sangat rugi orang-orang yang, dan mungkin kalau seandainya ada kaum muslimin yang tidak bisa beriktikaf karena satu dan lain hal dia harus keluar dari masjid, tidak bisa ditolak kerjaan tersebut, maka dia bisa beribadah kepada Allah. Lisannya bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran dia bisa ulang-ulang. Misalkan hafalannya cuma 3 qul, dia bisa ulang-ulang itu. Tapi tentunya beda dengan orang yang memfokuskan ibadah di masjid 10 hari terakhir. Dan itulah yang menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, yang paling tahu keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika masuk ke dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan, ahyal laila, menghidupkan malam, aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya,
wajadda wa syaddal mi'zar, dan bersungguh-sungguh ibadah, mengikat tali sarung, menjauhi istrinya untuk digauli agar fokus beribadah kepada Allah. Wajar ternyata memang keberkahan Ramadan tidak bisa, puncak keberkahan Ramadan yaitu pada Lailatul Qadar tidak bisa ditawar-tawar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Belum habis lagi ulun, berkucak-kucak belum habis lagi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kemudian puncak keberkahan Ramadan adalah Lailatul Qadar karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya siapa yang bangun beribadah pada malam tersebut karena iman dan berharap pahala. Karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja, mau dia tua, muda, mau dia miskin, kaya, laki-laki, perempuan, siapa saja, ahli taat, ahli maksiat, siapa saja yang bangun beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Walau hanya mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu puncak keberkahan Ramadan pada Lailatul Qadar dilihat dari Allah mengagungkan Lailatul Qadar. Pada ayatnya yaitu wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Yang artinya, apakah engkau mengetahui apa itu Lailatul Qadar? Sufyan ibn Uyainah, seorang ulama salaf, berkata, apa saja yang disebutkan oleh Allah wa ma adraka fa innahu a'lamahu wa ma a'lamahu fa huwa yu'zimuhu. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan wa ma adraka, maka berarti Allah telah memberitahukan tentang keagungannya. Ini menunjukkan bagaimana Allah mengagungkan Lailatul Qadar dengan firman-Nya wa ma adraka. Selanjutnya, puncak keberkahan Ramadan yaitu Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pada malam tersebut malaikat seluruhnya dan Jibril turun pada Lailatul Qadar. Dan turunnya para malaikat tidak turun kecuali membawa kebaikan, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jumlah malaikat yang turun. Innal malaikata tilkal lailah fil ardi aktsaru min adadil hasa. Sesungguhnya jumlah para malaikat pada malam itu di bumi lebih banyak daripada jumlah bilangan batu-batuan yang ada di atas muka bumi ini. Subhanallah. Para malaikat turun tidak gratisan. Para malaikat turun mendoakan orang-orang yang sedang beribadah pada Lailatul Qadar mendapatkan berkah, ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keagungan Lailatul Qadar juga dilihat dari firman-Nya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam tersebut sampai terbit fajar. Artinya siapa saja yang beribadah pada malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa dalil yang menunjukkan puncak keberkahan Ramadan ada pada Lailatul Qadar
semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk beramal ibadah pada bulan Ramadan, terutama pada malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan yang merupakan puncak keberkahan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Wallahu alam, yang bisa saya sampaikan, dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.